selaku pimpinan apel memasuki lapangan apel. Barisan disiapkan. Kepada pimpinan apel, aman! Laporan perwira tertua dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan. Lapor, apel terpadu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kutai Kartanegara dalam rangka penerapan PPKM level 4 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa. Balik tempat. Arahan pimpinan apel. Barisan istirahatkan. Barisan istirahat. Untuk rahasia. Istirahat. Depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati jajaran Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara, baik yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara maupun yang ada di wilayah Kota Bontang, karena secara administratif Kabupaten Kutai Kartanegara ada 3 kecamatan masuk di dalam wilayah teritorial Kodim 0908 Bontang, ada 2 kecamatan masuk wilayah hukum Polres Bontang, Kecamatan Morangkayu dan Kecamatan Morangkayu. Khusus yang hadir pada kesempatan Darong beserta jajaran Kapolres Kutai Kartanegara beserta jajaran, para pejabat tinggi, pimpinan pratama di lingkup pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya, bimbingannya, khususnya kepada kita di lingkup aparatur yang tergabung di dalam Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara. Kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, sehingga aktivitas kita, tugas-tugas kita, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat penanganan COVID-19 di Kutai Kartanegara, bisa kita laksanakan. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur, kita tetap tegar, tetap diberikan apel terpadu Satgas Penanganan COVID-19 dalam rangka penerapan PPKM level 4. Kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan salah satu Kabupaten Kutai Kartanegara berada di level 4 penanganan COVID-19, yaitu Mendagri nomor 25 tahun 2000. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada jajaran yang tergabung di dalam Satgas COVID-19 Kabupaten Kutai Kartanegara ini. Tentunya baik di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, kita terus bekerja seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Di lain sisi, tantangan cukup berat,
sampai pada hari ini per tanggal 24 Juli 2021, saya ingatkan kembali data 17.141 kasus terkonfirmasi positif, 3.247 kasus masih dalam perawatan. Di dalam penerapan PPKM level 4 ini bagian yang sudah ditetapkan kebijakan secara nasional. Sehingga saya berharap penerapan di Kutai Kartanegara, bagaimana kita bekerja seefektif mungkin, terarah, terukur dengan baik. Sehingga dari diskusi kita, bagaimana penerapan penanganan COVID level 4 ini, basis datanya betul-betul harus kita pahami dan harus menjadi rujukan dengan baik. Kenapa data ini selalu terupdate dengan baik? Kenapa ada jajaran Satgas COVID Kabupaten Kutai Kartanegara, baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, yang terputus informasi data ini? Karena memang ada bagian data-data dari ketentuan kesehatan itu tidak boleh dipublikasikan. Tapi di sisi lain kita berhadapan dengan image masyarakat bahwa kalau data ini dipublikasi, mereka sepertinya merasa ada sanksi sosial yang dihadapi mereka di lingkungan di mana mereka berdomisili. Per 27 Juli ini nanti saya berharap bisa betul-betul harus terurai dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya hormati, tentunya dari gambaran 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong yang paling tertinggi. Ini yang bagian sebagaimana yang saya sampaikan dalam rakor, kita cermati secara detail dalam rangka penerapan penanganan COVID level 4 yang akan kita laksanakan dimulai pada kegiatan apel siaga pada pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, beberapa minggu yang lalu saya terus memantau, 2 minggu yang lalu, bagaimana konsep kita pada gelombang pertama, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi fisik yang diinisiasi dan dikomandani oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres beserta jajaran pemerintah kabupaten. Pada gelombang pertama kita cukup berhasil mengendalikan. Tetapi di sisi lain pada gelombang kedua terus kita evaluasi, kita cermati, aktivitas yang kita lakukan tidak berbanding lurus dengan angka kenaikan warga kita yang terkonfirmasi. Bagaimana kita menjabarkan itu di tingkat daerah lokal kita sesuai dengan kondisi karakteristik dan budaya sosial kemasyarakatan kita. Alhamdulillah kita bisa membuat kebijakan ini. Tetapi saya memahami pada tatanan implementasinya tidak semudah itu. Banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, untuk itu berangkat dari kondisi-kondisi ini, saya berharap baik di tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan, betul-betul Satgas ini bisa berkoordinasi dengan baik, bisa berkolaborasi dengan warga masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya. Sehingga bagaimana pelaksanaan yang ingin kita laksanakan ini betul-betul tepat arah, tepat sasaran. Sehingga yang berkaitan dengan bagaimana kekuatan kita, baik itu tenaga, pikiran, energi lain bisa terarah dengan baik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya dari penanganan COVID level 4 ini, kita ingin lebih fokus ke daerah kawasan hulunya, karena hulu hilirnya nanti harus tertangani dengan baik. Dari gambaran 3-2 minggu yang kita lakukan, kita memang berat beban kita di sektor hilirnya, yaitu yang berkaitan dengan treatment yang mana berkaitan keterbatasan sarana prasarana kesehatan kita, sumber daya manusia kita, sehingga kita berupaya bagaimana mencari dukungan
kepada para pemangku kepentingan dan satuan pemerintahan di tingkat atas. Kan ada situasi kondisi yang selalu disampaikan bahwa bagaimana yang mempengaruhi ini sebagian besar adalah klaster keluarga. Klaster keluarga ini tentunya lebih dominan itu dari pelaku perjalanan. Ini pun dari pembahasan kita, data-data ini masih belum kita temukan dengan baik sumber utamanya. Tetapi dari gambaran ini harus bisa kita pedomani dengan baik. Bagaimana klaster keluarga ini, bagaimana kondisi yang dilakukan di lingkungan masing-masing, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana memastikan keluarga yang isolasi mandiri ini terawasi dengan baik. Kita mendorong bagaimana menyiapkan kebutuhannya. Bantuan sembako sudah dilaksanakan. Tapi ada informasi data menunjukkan bahwa kita belum fokus bagaimana melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap warga kita yang melakukan isolasi mandiri ini. Masih ada isolasi mandiri yang tidak sesuai dengan standar yang menjadi rujukan di dalam kita melaksanakan tugas penanganan COVID-19. Tapi yang selalu disampaikan, mereka ini tidak bisa sendiri. Mereka harus perlu didukung, di backup, terutama dari jajaran Pak Dandim, Pak Kapolres, dan jajaran Satpol PP dan lainnya jajaran ini. Karena ada situasi kondisi masyarakat yang kadang-kadang menolak, yang tidak ingin secara individu maupun keluarganya diketahui dalam menjalani isolasi mandiri ini. Ini yang penting, yang pertama. Jadi saya berharap bagaimana nanti kita melakukan pengawasan dan memastikan warga kita yang isolasi mandiri ini kondisinya baik, kebutuhannya cukup. Yang kedua, berkaitan dengan isolasi mandiri, kita memastikan bahwa tidak ada lagi yang isolasi ini bisa berkeliaran kemana-mana. Yang ketiga, pemerintah kabupaten memastikan bahwa bagaimana penyiapan fasilitas walaupun kondisi terbatas, fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan kesehatan, terutama infrastruktur kesehatan. Kondisi rumah sakit sudah kita ketahui bersama, sudah dipublikasikan ke publik bagaimana kondisi fasilitas kesehatan kita. Nah, untuk itu kesiapsiagaan harus dilakukan. Saya secara khusus menyampaikan penghargaan terima kasih kepada Pak Danrem yang sudah mendorong beberapa bantuan, sehingga gedung Putri Karangmelenu itu kita persiapkan untuk antisipasi. Tetapi kita selalu melakukan ikhtiar dengan baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya saya berharap bagaimana kendali tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa betul-betul harus bisa terlaksana dengan baik. Terutama kepada jajaran tim terpadu penegakan hukum, bagaimana tetap melaksanakan tugas secara tegas, terstruktur, terukur, tapi tetap humanis. Bagaimana oknum Satpol PP bertindak penanganan di lapangan yang tidak menunjukkan kehadiran pemerintah di sana, yang tidak menunjukkan kehadiran negara di sana. Ini menjadi pelajaran nanti, karena Menteri Dalam Negeri sudah memberikan teguran dan memberikan peringatan kepada seluruh kepala daerah agar melakukan bagaimana Satpol PP ini melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prosedur ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terus saya berharap bagaimana kita mengawal penanganan COVID level 4 ini, bidang yang telah ditetapkan, sektor-sektornya ini bisa berjalan dengan baik. Kita memastikan ini dengan baik, sektor esensial, sektor non-esensial, dan sektor kritikal. Tentunya ini akan menjadi kendali di tingkat kabupaten untuk memastikan sektor-sektor ini bisa berjalan dengan baik.
Di dalam kebijakan sudah kita tetapkan surat edaran bagian dari turunan pedoman yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri, sehingga hal ini nanti saya berharap bisa terkawal dengan baik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentunya sekali lagi saya berharap yang paling utama bagaimana dan tetap semangat. Insya Allah badai ini pasti berlalu. Bersama kesulitan ada kemudahan. Itu bagian dari keyakinan harus menjadi pegangan kita. Sehingga lakukan ikhtiar dengan maksimal. Selain ikhtiar juga harus dilakukan doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sehingga Satgas bisa berada di terdepan untuk mengelola hal-hal ikhtiar ini dan kegiatan-kegiatan spiritual yang harus dilakukan dengan baik di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Bapak Ibu saudara-saudara, ini beberapa hal yang bisa saya laksanakan. Saya sampaikan secara khusus pada apel terpadu Satgas penanganan COVID-19 dalam rangka penerapan PPKM dan level 4 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah, mendapat ridho berkah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Kutai Kartanegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan perwira tertua. Apel terpadu telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada pimpinan apel. Lawan! Right! Pembacaan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sebagai pernyataan rasa syukur kami yang tulus, ya Allah, senantiasa dalam naungan ridho dan maghfirah-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berilah kami ya Allah kekuatan jasmani dan rohani, keselamatan dan kesehatan yang prima, kemampuan dan keikhlasan. Hindarkan dan jauhkan kepada kami ya Allah negara dan bangsa kami dari bala musibah yang menimpa negeri ini. Anugerahkan kepada kami ya Allah kesabaran dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Jernihkanlah ya Allah pikiran kami dengan ilmu dan hikmah-Mu. Bimbing dan tunjukkanlah ya Allah hati dan perasaan kami dengan hidayah-Mu, agar kami dapat mencurahkan pemikiran secara maksimal dan optimal dalam rangka mendukung dan melaksanakan program pembangunan dengan kudrat dan iradah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pimpinan apel meninggalkan lapangan apel. Ulang. 1, agak lebar lagi. 2, 3. Kutai Kartanegara. Aman kan Pak Lurah?
Alhamdulillah Pak, tetap bergerak Pak. Ya. Ini ibu PKK, relawan Pak yang Relawan. Tadi itunya. Ini 3 kali sehari ya? Yang aja. Siapa Pak? Ya, ya Pak. Ya. Kita juga kalau memang ada donatur yang nyumbang masing-masing buku, kita terima, kita tanya. Ya. Cuman ibu-ibu tetap juga masaknya Pak. Berapa? Sudah lama, Pak. 27 nih. 25 bungkus ya? Ya, ya. Pokoknya Pak, jangan pegang-pegang. Silakan Pak kalau memang ada. Murni gas saya. Murni gas saya. Sebenarnya Maksudnya dari atas keren. yang besar itu sangat terbatas. Kalau Kamboja itu kita memproduksi N20. Iya. Iya. Masa nggak ada kontribusi? Jadi Ya. Itu aja Pak. Ya ini baru mau sama ini tambahan untuk kenyamanan kayak di Iya. Di dalam, sampai dalam. Enggak. Ya memang pekerjaan ini kan spesifik sih Pak. Nah, paling tidak kan pertolongan pertamanya itu. Sampai terkesan kita menelantarkan. Iya, betul. Itu yang terpenting. Pasti akan Karena sekarang ini kan yang kalau kita kerja berhasil ada yang mau lihat dan Tinggal 2 bulan orang itu. itu kejadian lagi Bu? Kejadian lagi. Tapi wali kotanya kan nggak ngakui. Berapa orang sekarang tanahnya kita tolong ke sini? Kalau kita kenal kan nggak enak kita Pak. Iya. Kemarin yang kejadian itu Keluar deh, area bebas. Area terbuka. Setelah itu baru masuk ke dalam lagi untuk mandi. Karena itu belum dibakar masih Ini sebenarnya pertama poinnya kita fokus ke zona hulunya. Yang penerapan PPKM level 4 ini fokus ke hulunya. Hulunya ini yang berkaitan dengan tracing, tracking, hilirnya treatment itu kan sudah berjalan. Cuman hulunya setelah kita ditimpa gelombang kedua ini sepertinya belum seketat kerja kita pada gelombang pertama, walaupun gelombang kedua ini kita tahu variannya beda.
menurut teman-teman tenaga kesehatan, para pakarnya, bahwa tingkat penyebarannya lebih cepat. Makanya di jajaran Satgas sudah kita mintakan juga kerjanya harus beda. Karena kita berhadapan dengan, ya kalau istilahnya musuh lebih gencar cepat, kita pun harus lebih gencar dan cepat kerjanya kan gitu. Walaupun tidak mudah, dia dilakukan dengan baik. Sehingga kita fokus ke daerah hulunya, bagaimana melakukan tracing, testing dengan baik. Terus yang kedua, bagaimana kita melakukan pemantauan terhadap warga kita yang melakukan isolasi mandiri. Yang paling penting dicatat itu bahwa yang melakukan isolasi mandiri itu yang sudah terdeteksi, yang sudah diketahui oleh teman-teman tenaga kesehatan, baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, terutama di jajaran puskesmas. Karena lokusnya berada di tingkat kecamatan, kelurahan, desa. Jadi yang diawasi ini yang sudah terdeteksi itu, yang sudah melakukan pemeriksaan, didapatkan datanya ya positif. Tapi yang kita tidak tahu nih bagaimana saudara-saudara kita yang tidak melakukan pemeriksaan itu. Makanya kita menghimbau kepada rumah sakit negara kalau sudah ada terasa gejala-gejalanya gitu. Karena menurut ilmu kesehatan paling tidak gejala-gejalanya ada flu, ada batu-batu, panas badan, seperti itu menurut teman-teman yang sudah pernah mengalami dan secara teori ilmu kesehatannya seperti itu. Kalau sudah terasa seperti itu, ya cepat-cepat datang ke pusat pelayanan kesehatan untuk memastikan saja gitu. Artinya ini harus dilakukan dengan baik, karena dari data menunjukkan gelombang kedua ini varian Delta ini lebih utama. Data kita itu klasternya klaster rumah tangga. Nah, kita dari Satgas, teman-teman kesehatan terus saya mintakan untuk mencoba mencari sumber utamanya. Kalau klaster keluarga ini siapa sih? Seperti gambaran kita di Marangkayu, ini untuk gambaran saja klaster keluarganya. Ternyata setelah kita selusuri, kita dapatkan teman-teman yang bekerja di Pertamina Hulu Kalimantan Timur. Karena ada pola manajemen isolasinya yang kemarin sudah kita tegur jajaran manajemennya, karyawan-karyawan yang lokal yang domisili di kampung Kecamatan Marangkayu ini yang bekerja di lepas pantai itu setelah diperiksa ternyata positif, isolasinya dikembalikan ke rumah tangganya. Ini yang salah satu sumbernya. Itu yang kemarin sudah kita tegur bahwa harus dilakukan isolasi terpusat secara mandiri. Nah sehingga itu, jadi kembali kepada PPKM level 4 ini yang tadi sudah sampaikan, kita fokus ke daerah hulunya sehingga nanti upaya-upaya pencegahan mata rantai ini bisa kita maksimalkan dengan Tuhan